Sebagai bentuk perjuangan melawan hukum yang dinilai tidak berjalan semestinya, suasana di Bareskrim Polri mendadak memanas ketika pengacara flamboyan, Deori Payumara, muncul bersama sang pelapor, Arif Saifuddin. Kedatangan mereka bukan sekadar untuk konsultasi hukum, melainkan untuk mendesak agar penyidikan kasus dugaan penyerobotan tanah seluas 16.160 meter persegi di kawasan Lontar, Surabaya, tidak diam-diam dihentikan lewat penerbitan SP3. Kasus yang sudah bergulir sejak 2019 itu, sejatinya telah menetapkan para terlapor sebagai tersangka pada November 2022. Namun, hampir 3 tahun berlalu, persidangan tak kunjung dimulai. Situasi inilah yang akhirnya membuat Biolipa angkat suara. Di hadapan awak media, ia menyampaikan keberatan dan kegelisahan kliennya yang merasa penegakan hukum berjalan lamban dan berpotensi mandek. Jadi beliau ini adalah korban dari perkara tanah di mana tanahnya diserobot di Surabaya sana. Luasnya 16.160 meter. 16.160 meter di wilayah kota Surabaya ya. Lontar ya. Jadi udah kemudian beliau melaporkan pasal 263 dan kemudian pasal 385 KUHP. Nah, terlapornya ini di Surabaya juga, jadi tanah ini tadinya tanah kosong milik beliau, kemudian sudah dibangun vihara, dibangun sekolah gitu kan. Akhirnya beliau kemudian melaporkan ke Bareskrim sini. Diproses dan para terlapor ini sudah jadi tersangka ya. Sudah jadi tersangka sejak tahun 2000 tanggal 29 November 29 November 2022 sekarang belum tahun ketiga 2023, 2024 dan 2025. Jadi sudah tersangka sejak 3 tahun lalu dan beliau ini ingin supaya perkaranya cepat dinaikkan dalam persidangan kan, mengingat untuk kepentingan keadilan dan kepastian hukum. Kita memang mengapresiasi kerja Bareskrim ketika dari proses penyelidikan sampai penyidikan itu cepat menjadi tersangka si pelakunya. Tapi kemudian setelah 3 tahun ini berjalan, ini mulai kelihatannya batuk-batuk ini. Nggak tahu yang batuk yang mana, tapi yang jelas ini mulai melambat. Jadi beliau kemudian minta kami untuk mendampingi, mengurus perkaranya supaya perkara dijalankan sampai kepada persidangan pidana ya. Arif, ahli waris atas tanah yang kini telah berdiri sebuah vihara dan sekolah, menjelaskan bahwa ia mewakili 6 saudara pewaris almarhum Yusuf Effendi. Ia menegaskan, perjalanan hukumnya tidak mudah. Pada 2012 silam, ia bahkan pernah dikriminalisasi lewat laporan balik. Namun rangkaian proses itu ia menangi, hingga tingkat Mahkamah Agung yang akhirnya membebaskannya dari segala tuduhan. Sementara itu, Syarif Hidayat, anggota keluarga yang ikut mendampingi, membeberkan panjangnya drama yang mereka hadapi. Mulai dari ancaman penghentian kasus, berulangnya ketidakhadiran para tersangka dengan alasan sakit, hingga perdebatan sengit antara penyidik dan biro wasidik yang membuat perkembangan perkara ini berlarut-larut. Namun yang membuat keluarga semakin resah, pemeriksaan ulang yang dilakukan sepanjang 2023 hingga 2024 justru kembali mengarah pada rekomendasi penghentian penyidikan. Situasi itu membuat mereka merasa seolah perjuangan bertahun-tahun kembali berada di ujung tanduk. Saya mewakili dari 6 bersaudara, 1 ibu kandung yang masih ada. Karena itu perkara mulai tahun 2012. Saya pada saat itu 2012 dilaporkan di Polrestabes Surabaya dengan tuduhan penyerobotan, masuk perkarangan orang, pencurian dan lain sebagainya. Nah, setelah dalam persidangan saya dibebaskan mulai dari DKPN sampai kasasi MA. Jadi saya ceritakan urutan dari sejak Agustus 2019 kami lapor ke Bareskrim. Perjalanan waktu sering sekali kasus ini ingin dihentikan, tapi karena kegigihan dari salah seorang jenderal yang ada di sini sekarang jadi jenderal, alhamdulillah kasus ini terus berlanjut. Bahkan di tanggal 29 November 2022 sudah ditetapkan 2 orang tersangka. Boleh saya sebutkan namanya?
2 orang tersangka atas nama Ongko Tikdoyo dan Widayanto Untoro. Sudah pernah dilakukan pemanggilan sebagai tersangka di tanggal 18 dan tanggal 21 Desember. Tapi biasa orang Indonesia kalau sudah dipanggil pasti sakit, tidak hadir dalam pemanggilan pertama. Malah mereka berkirim surat kepada Kabar Eskrim pada saat itu Pak Agus, ya, Kabar Eskrimnya Pak Agus, dan minta perlindungan hukum. Dilakukanlah gelar perkara khusus untuk yang kesekian kalinya. Gelar perkara khusus dilakukan pada tanggal 5 Januari tahun 2023. Dari gelar perkara khusus tersebut terjadi adu argumentasi antara Biro Wasidik dengan penyidik. Pada saat itu Kasubditnya Pak Boy Simanjuntak yang sekarang menjadi Karo Wasidik. Dari pihak Biro Wasidik menyatakan ini harus dihentikan. Tapi dari Pak Boy Simanjuntak sebagai Kasubdit yang mentersangkakan kedua orang itu menyatakan tidak mungkin ini dihentikan karena kami sudah banyak sekali punya barang bukti. Demikian kata Pak Boy. Akhirnya disepakati 5 Januari 2023 itu disepakati pendalaman kasus. Kasus tidak dihentikan tapi didalami. Dilakukanlah pendalaman kasus oleh teman-teman di penyidik di Direktorat Tindak Pidana Umum. Sayangnya pada saat itu Pak Boy pindah, ya kan? Pak Boy sudah pindah, digantikan oleh Kombes Burkan. Dilakukan pendalaman dari tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Hasilnya apa? Ternyata kembali mereka melakukan gelar perkara internal di Direktorat Tindak Pidana Umum yang menyatakan bahwa kasus ini harus dihentikan. 2 kali rencana akan dihentikan. Yang kemudian kami datangi, akhirnya SP3 itu tidak pernah keluar. Jadi mereka sudah buat kesimpulan dalam gelar perkara internal bahwa kasus ini harus dihentikan. Tapi ketika kami datangi, sampai hari ini mereka tidak berani mengeluarkan SP3 itu. Meski keluarga telah menyerahkan bukti-bukti yang mereka nilai cukup kuat, namun dinamika kasus ini tampaknya masih akan berlangsung sengit. Hingga saat ini, gelar perkara khusus yang menjadi penentu apakah penyidikan akan dihentikan atau dilanjutkan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Ketidakpastian tersebut membuat pihak keluarga semakin was-was. Syarif Hidayat, anggota keluarga yang sejak awal mendampingi proses hukum, mengaku telah mendapat informasi bahwa kasus ini berpotensi dihentikan. Kabar itu tentu saja menambah kecemasan dan mendorong mereka untuk semakin vokal memperjuangkan agar penyidikan tidak mandek begitu saja. Terjadi lagi gelar perkara. Gelar perkara terakhir yang kami hadapi, gelar perkara khusus yang kesekian kalinya di tanggal 19 Maret 2025. Apa kesimpulan dari gelar perkara khusus itu? Ternyata sama. Kasus ini harus dihentikan tanpa alasan yang jelas. Bang Dialopa sudah bawa ya barang bukti yang cukup banyak ya Bang ya. Saya sudah komunikasi sama Abang dan dia menyatakan bahwa ini pidana umum ya. Jelas ya, ada pidana di sana. Apa alasan Direktorat Tindak Pidana Umum menghentikan kasus ini? Tidak ada alasan ya. Nah, yang terakhir kami mendapatkan informasi bahwa benar kasus ini akan dihentikan. Hari ini mereka sedang melakukan gelar perkara untuk kembali menghentikan kasus ini di Bareskrim, di Direktorat Tindak Pidana Umum. Mereka kembali melakukan gelar perkara internal tidak melibatkan Biro Wasidik. Kami hanya berharap ya mungkin di sini ada Kabar Eskrim baru ya Bang ya, Pak Sahar ya. Pak Sahar mungkin belum tahu kasus ini secara jelas, tapi kalau Pak Wahyu Widada sangat tahu kasus ini. Nah, kami berharap mudah-mudahan hasil gelar internal yang mereka lakukan saat ini di Direktorat Tindak Pidana Umum itu tidak berujung pada SP3. Sebenarnya Bareskrim sudah punya 11 calon tersangka. Ya. Kami juga sudah pegang hasil lab forensik. Sudah juga ada audit investigasi teman-teman BPN yang menyatakan 11 sertifikat yang keluar itu atau 12 sertifikat yang lahir itu semuanya tidak benar. Dengan berbagai macam alat bukti atau barang bukti ya, karena belum ke pengadilan, dengan berbagai macam barang bukti yang kami miliki, kasus ini masih berusaha dihentikan. Bahkan ini udah kesekian kalinya ingin dihentikan oleh teman-teman di Direktorat Tindak Pidana Umum.